Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, menemukan apa-apa yang menjadi pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik, dan juga menemukan ide-ide penyampaiannya di setiap kelas. Hari ini kita akan memulai persiapan kita, mengawalinya, mari kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami berkumpul kembali bersama-sama untuk mempersiapkan pelayanan kami. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami boleh mengerti pesan firman Tuhan dan menemukan ide untuk menyampaikannya kepada adik-adik. Kami siap ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini tema kita adalah Ehud dan Otniel. Kita akan membahasnya dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 15. Kita akan memasuki cerita-cerita tentang hakim-hakim. Nah, kita akan menggali firman Tuhan dari Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai dengan 15. Ada kakak pendeta Santi yang akan menolong kita menemukan pesan firman Tuhan untuk kita sampaikan kepada adik-adik. Kakak pendeta Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Kakak-kakak, saya mengajak kita membuka Alkitab dari Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 15. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 15. Saya akan baca untuk kita semua. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirim upeti ke Eglon, Raja Moab. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada teks yang menceritakan kisah Otniel dan Ehud memiliki pola pengembangan teks yang berulang dalam kisah Hakim-Hakim. Umat Israel bebal dan menimbulkan murka Tuhan. Karena itu mereka dihukum melalui tangan bangsa-bangsa lain. Di ayat 8 dikatakan, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Setelah sekian lama dalam jajahan bangsa lain, mereka kemudian berseru meminta pertolongan Tuhan. Tuhan berbelas kasih menolong umat Israel dengan mengutus, memanggil seseorang untuk menolong sesama umat Israel. Dan dalam kisah ini, ayat 7 sampai 15, kedua orang tersebut adalah Otniel dan Ehud. Kisah di rolling ya. Ke ini, kisah. Tunggu ya, kisah. Kisah Otniel dan Ehud. Rolling action. Kisah Otniel dan Ehud diberitakan dalam konteks bangsa-bangsa yang saling menjajah dan mendapatkan hak
teritori atau wilayah atau hak aman berbangsa. Kisah Otniel merupakan penaklukan atas Raja Kusyan Rishyataim, yaitu Raja Aram. Lalu dituliskan di sana bahwa setelah itu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Namun dicatat di ayat selanjutnya orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu mereka diserahkan kepada Eglon, Raja Moab. Israel pun ditaklukkan. 18 tahun lamanya orang Israel takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin. Siapakah Otniel dan Ehud? Otniel adalah anak Kenas, adik dari Kaleb, dicatat di ayat 9, yang merupakan salah satu mata-mata bangsa Israel. Otniel tumbuh dalam garis keturunan yang paham situasi berbangsa pada era itu, yang menjadi orang pertama dari era hakim-hakim. Ehud dikatakan di ayat 15 sebagai orang yang kidal. Ia keturunan asli suku-suku utama Israel. Dia dikatakan sebagai orang cerdas dan cerdik serta mampu menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini ditandai dengan cara ia mengibuli Raja Eglon dengan kekidalannya sehingga Raja Eglon tumbang. Itu dicatat di ayat 21. Dari dua tokoh ini hendak menyatakan bahwa baik Otniel maupun Ehud dipilih dari tengah-tengah umat. Masing-masing mereka memiliki potensi. Keberadaan mereka yang berasal dari tengah-tengah umat yang saat itu mengalami penderitaan diberikan kepercayaan untuk memimpin umat Israel mengemban tugas dari Tuhan, yaitu melepaskan umat Israel dari penderitaan. Dari kedua tokoh ini kita mengajak anak-anak untuk mengenali potensi mereka masing-masing, mengenali bahwa mereka diciptakan Tuhan dengan potensi, dengan keunikan, dengan kapasitas mereka yang bernilai. Tidak ada satupun dari anak-anak yang dipandang kecil di mata Tuhan. Kita lihat Ehud pun dengan tangan kidal memiliki kemampuan menggunakan senjata dengan baik, dan ia dapat menggunakan potensi dan keunikannya itu justru menjadi kemenangan untuknya dan juga umatnya. Otniel dan Ehud mau tampil mengemban tugas yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menolong umatnya. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak mengetahui bahwa Tuhan memakai Otniel dan Ehud sebagai penyelamat bangsa Israel. Itu di kelas batita dan balita. Di kelas kecil, anak mau siap sedia dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Anak mau siap sedia dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Dan di kelas besar, anak mau siap sedia dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi sudah menolong kita menemukan pesan firman Tuhan. Dan kita akan menemukan ide untuk kita gunakan, kita sampaikan nanti pesan firman Tuhan ini ke adik-adik di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas tema Otniel dan Ehud dari Hakim-Hakim 3 ayat 7-15. Kita sudah ditolong oleh Kakak Pendeta Santi untuk menemukan pesan firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan kali ini kita akan membahas ide-ide setiap kelas. Pertama kita akan membahas kelas Batita Balita. Ada Kak Mega Tamba, salah satu warga jemaat GKI Camar, guru sekolah minggu di GKI Camar juga, dan sekarang sedang studi teologi ya. Kita akan mendengarkan ide apa nih yang bisa kita gunakan. Silahkan Kak Mega. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi dan Bapak Pendeta Hendra untuk kesempatannya. Halo kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Kembali kita berjumpa bersama dengan saya, Kak Mega. Saat ini kita mau bersama-sama ingin belajar bagaimana menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu untuk kelas Batita Balita. Dengan judul Otniel dan Ehud. Bahan Alkitab terambil pada Hakim-Hakim 3 ayat 7-15. Kakak-kakak, kita mengetahui ada dua tujuan pembelajaran yang nanti adik-adik dapatkan. Yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan memakai Otniel dan Ehud sebagai penyelamat bangsa Israel. Artinya adalah Tuhan mempergunakan orang-orang lain untuk menolong juga kepada adik-adik. Lalu yang kedua adalah anak mau siap sedia dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Artinya adalah adik-adik juga harus siap sedia mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Berarti bukan hanya ditolong, tetapi juga adik-adik punya sikap mau menolong. Sikap ini merupakan sikap ketaatan yang harus dimiliki oleh adik-adik. Tahap pengajarannya yang pertama adalah sebaiknya kakak-kakak menceritakan kehidupan bangsa Israel secara singkat. Agar adik-adik ini mengetahui bangsa Israel itu seperti apa? Apakah bangsa Israel itu hidupnya baik, hidupnya damai, hidupnya yang terus taat di hadapan Tuhan, atau sebaliknya? Jadi saran saya, kita menceritakan singkat tentang kehidupan bangsa Israel ini. Bahwa bangsa Israel memiliki kehidupan yang tidak taat di hadapan Tuhan. Tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Dia mau lebih suka melakukan dosa-dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kakak-kakak juga harus menceritakan gambaran Otniel dan Ehud itu seperti apa. Sehingga Tuhan memakai dua orang ini untuk menolong bangsa Israel supaya mereka bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bentuk sikap Otniel dan Ehud merupakan sikap ketaatan dan sikap menolong. Sehingga kita perlu memberikan contoh-contoh kehidupan yang taat dan menolong itu seperti apa yang harus kita beritahukan kepada adik-adik sekolah minggu. Berikut ini contoh taat dan menolong. Yang pertama adalah membantu mama untuk membereskan mainan. Ya, kakak-kakak mungkin bisa menanyakan kepada adik-adik yang usia kelas balita dan batita. Apakah mereka kalau sudah selesai main suka membereskan atau tidak? Ya. Lalu yang kedua adalah membantu mama untuk menyiram bunga. Menurut saya, anak bukan hanya diajarkan untuk menolong orang lain. Memang utama dalam tujuan pembelajaran adalah menolong orang lain.
Tetapi kita juga perlu mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk peduli dengan lingkungan sekitarnya. Seperti lingkungan hidup yaitu tanaman, hewan-hewan di jalan raya, bagaimana sikap mereka untuk merawat, menjaga, supaya lingkungan ini tetap sehat, tetap hidup. Caranya adalah kita bisa mengatakan kepada mereka, membantu mama untuk menyiram bunga, atau memberikan makanan kepada hewan-hewan di jalan raya. Jangan mengusir atau mencipratkan air yang perilaku-perilaku tidak baik. Nah, sebuah ketaatan contohnya adalah adik-adik harus taat kepada Tuhan dengan cara, ayo rajinlah ke sekolah, rajinlah ke sekolah minggu. Mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah sekolah, Bapak Ibu, kakak-kakak, mohon maaf. Nah, yang kedua adalah dengerin mama papa. Ya, mama papa itu adik-adik sudah capek bekerja. Nah, sikap adik-adik apakah melawan mama papa yang membuat mama papa marah, jengkel, kesal? Kenapa adik-adik memperlakukan seperti itu? Nah, sebaiknya adik-adik harus mendengarkan mama papa dengan baik. Kalau mama papa bilang, ayo kamu harus makan, cepat habisnya makan ini. Jangan ditunda-tunda, dikurang-kurangin main gamesnya, main handphonenya. Kita bisa menyampaikan hal ini kepada mereka. Nah, berikut ini adalah aktivitas karena menggambarkan ketaatan dan menolong. Nah, menurut saya mendengarkan itu kan berupa telinga, ya. Menolong itu berupa tangan. Nah, bisa kita menggambarkan jiplakan tangan adik-adik, gitu ya, meminta pertolongan mama papa untuk menggambarkan jiplakan tangan adik-adik, terus dibuat wayang, bisa digambarkan seperti hewan yang ada di layar ini. Atau bisa mewarnai kuping, gitu ya, supaya adik-adik belajar, oh ini kuping, aku harus mendengarkan. Oh ini tangan, tangan ini bisa untuk melindungi lingkungan hidup, bisa membantu mama papa, menolong teman-teman sekitarku, gitu. Atau mama papa diajak untuk mendokumentasikan aktivitas anak-anak dengan kehidupan yang taat dan menolong. Contoh kayak tadi, mungkin mama papa bisa mendokumentasikan tuh waktu adik-adik membereskan mainannya, menyiram bunga, jadi bisa dikenang oleh adik-adik. Nah, berikut ini adalah ayat hafalan. Ada dua yang saya berikan, mungkin kakak-kakak bisa nanti memilih gitu ya. Yang pertama adalah Filipi 2 ayat 12b. Mengatakan kamu senantiasa taat. Nah, kalau di dalam buku Bina Warga, Yesaya 6 ayat 8c. Mengatakan, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi kakak-kakak bisa mempergunakan dua ayat ini. Nah, untuk lagu-lagu yang bisa saya rekomendasikan untuk ibadah sekolah minggu di kelas Batita dan Balita, yang pertama adalah anak sekolah minggu dengar-dengaran. Yang kedua adalah TAAT. Yang ketiga adalah peduli itu tanda kasih. Yang keempat adalah kakak-kakak bisa mengambil dari Kidung Ceria nomor 160 dengan judul Tiap Orang yang Mendengarkan. Lagu-lagu ini sudah ada dicantumkan di link yang saya tuliskan. Nah, oleh karena itu kakak-kakak, marilah kita terus menolong adik-adik untuk punya jiwa ketaatan, untuk punya jiwa menolong.
sehingga kita mengatakan kepada mereka, aku mau taat. Aku mau taat. Menolong bentuk dari sebuah ketaatan. Karena Tuhan memakai kita untuk menolong orang lain. Pertanyaannya adalah, kita mau taat atau tidak? Begitu kira-kira kakak-kakak untuk persiapan sekolah minggu di kelas usia batita dan balita. Semoga saran-saran ini bisa bermanfaat untuk ibadah sekolah minggu kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Kak Mega, terima kasih banget sudah memberikan ide yang menarik untuk kelas Batita Balita. Kita akan melanjutkan ke kelas yang lain ya, tapi sebelumnya ikuti dulu yuk beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang bersama-sama membahas tema Otniel dan Ehud dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan 15. Kita sudah mendengar penjelasan bahan Alkitab oleh Kakak Pendeta Santi, juga sudah ada ide penyampaian di kelas Batita Balita. Kita akan lanjut ke kelas kecil. Pada kelas kecil ada Kak Sheni dari GKI Batam yang akan berbagi tentang ide-ide yang menarik pastinya. Silakan Kak Sheni. Shalom kakak-kakak semua, terima kasih kesempatannya Kak Santiani, juga Kak Hendra, tim Bina Warga. Sekarang kita akan melakukan persiapan untuk kelas kecil dengan tema Otniel dan Ehud. Bahan Alkitabnya dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 15. Adapun tujuan pembelajaran dari kelas kecil adalah anak mau siap sedia dipakai oleh Tuhan seperti halnya Otniel dan Ehud. Ya kakak-kakak, kalau kita bicara Otniel dan Ehud, mereka ini kan penyelamat bagi bangsa Israel gitu ya. Konteks penyelamat itu identik dengan yang namanya pahlawan gitu. Jadi saya mengajak kakak-kakak untuk bertanya pada adik-adik tentang superhero sebagai pembukaan cerita bagi anak-anak. Siapa sih superhero kesayangan adik-adik? Nah, bebas jawabannya. Mungkin ada yang menjawab, oh saya suka yang dari Spider-Man, Iron Man, entah Batman, atau bahkan mungkin Gatot Kaca, atau mungkin saya suka dokter, itu menurut saya superhero gitu ya. Siapapun itu bebas anak-anak menjawab gitu, dan kita bisa tanya, apa sih super powernya pahlawan yang menurut kamu tadi superhero itu gitu. Nah kalau mereka sudah menjawab gitu, kita bisa tanya, apa aja yang sudah mereka lakukan gitu. Nah biasanya pada akhirnya namanya superhero ya, pasti menyelamatkan atau menolong orang lain. Dan itu yang mau kita dapatkan dari mereka, bahwa superhero itu memang intinya menolong atau menyelamatkan orang lain dari kesulitan. Dari sini baru kita bisa masuk ke tema kita. Di Alkitab juga ada 2 contoh superhero yang Tuhan taruh bagi bangsa Israel, yaitu Otniel dan Ehud. Setelah dari sini kita bisa ingatkan kepada adik-adik tentang kisah bangsa Israel yang butuh penyelamat. Kenapa kok begitu? Jadi kalau kita review bangsa Israel ini kan bangsa yang pemberontak, tapi Tuhan sayangnya luar biasa gitu ya kakak-kakak. Jadi kita bisa kasih mereka cerita seperti di Alkitab bahwa pada zaman dahulu itu Israel itu memberontak. Mereka itu menyembah dewa-dewa asli bangsa Kanaan. Allah itu nggak suka. Makanya Allah menghukum.
Dengan cara apa? Membiarkan Israel itu dijajah oleh Raja Aram Mesopotamia selama berapa tahun? 8 tahun. Nah, karena mereka sudah dijajah, mereka merasa menderita, lalu bangsa Israel ini kan bertobat dan berseru kepada Tuhan minta tolong. Lagi-lagi Tuhan begitu menyayangi mereka sehingga Allah mau menyelamatkan bangsa Israel melalui satu orang Israel yang Tuhan urapi. Namanya Otniel. Nah, kita ingat dulu nama Otniel ya adik-adik gitu. Ini adalah nama pertama yang mau kita highlight ke mereka. Kita tulis di papan tulis kalau perlu Otniel gitu ya. Tapi adik-adik, habis diselamatkan oleh Otniel, bangsa Israel itu hidup damai selama 40 tahun. Tapi bangsa Israel bandel lagi, memberontak lagi, berdosa lagi terhadap Tuhan. Lalu Tuhan menghukum lagi bangsa Israel. Kali ini dihukum lebih lama. Israel dijajah oleh Raja Moab atau Raja Eglon selama 18 tahun. Selama dijajah itu kan gak enak rasanya. Jadi bangsa Israel kembali berseru kepada Tuhan, minta tolong dan bertobat. Lalu Allah dengan kasih-Nya yang besar itu menyelamatkan bangsa Israel melalui seseorang bernama Ehud. Nah, adik-adik kita sudah dengar ya tadi, dua nama Otniel dan Ehud adalah nama dua orang pahlawan yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Lalu kita mau belajar lebih jauh yuk tentang siapa sih Otniel dan Ehud? Ya, kakak-kakak di slide ini saya coba deskripsikan perbedaan antara Otniel dan Ehud. Mereka dua orang yang berlatar belakang sangat berbeda, tapi Tuhan bisa pakai untuk tujuan yang sama gitu ya. Dimana kalau Otniel gitu kita lihat di Alkitab bahwa dia dihinggapi roh Tuhan terlebih dahulu, ditunjuk gitu ya. Baru dia menjadi penyelamat bangsa Israel. Sementara Ehud tidak dihinggapi roh Tuhan terlebih dahulu gitu. Lalu yang kedua adalah Otniel ini seorang pemimpin perang. Sementara pekerjaan Ehud apa? Ehud hanyalah seorang kurir pembawa upeti raja gitu, hanya pengantar saja gitu. Lalu yang ketiga adalah fisik dari Otniel itu normal, bisa dibilang mungkin gagah karena sebenarnya Otniel ini panglima perang gitu, jadi bagus sekali gitu. Tapi sementara fisik Ehud itu tangan kanannya ada cacat sehingga dia selalu menggunakan tangan kiri untuk melakukan sesuatu, makanya dia disebut kidal gitu. Otniel dipandang orang sangat baik, terpandanglah karena panglima perang yang memang cukup cakap gitu ya. Jadi dipandang karena kemampuannya yang luar biasa. Sementara Ehud, semua orang tahu dia cacat, makanya dia bahkan tidak jadi tentara di Israel gitu ya. Dia dipandang karena ketidakmampuannya. Baik Raja Eglon orang Moab ataupun orang Israel sendiri pun menganggap Ehud itu ya orang yang tidak cukup cakap gitu ya. Jadi dipandang karena ketidakmampuannya. Jadi betul-betul Otniel dan Ehud ini adalah dua orang yang sangat-sangat berbeda latar belakang dan situasinya. Tapi Tuhan sama-sama pakai. Kakak-kakak, saya sertakan juga video dari cerita Ehud berikut ini untuk anak-anak nanti bisa mendapatkan insight bagaimana dengan keterbatasan Ehud itu bisa Tuhan pakai untuk menolong bangsa Israel. Cerdik dan berani seperti Ehud. Ayatnya diambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 12-30. Ehud adalah seorang dari suku Benyamin. Bapaknya bernama Gera. Ehud memiliki ciri-ciri yaitu bertangan kidal. Ehud adalah seorang perantara bagi bangsa Israel dalam mengirimkan upeti kepada Raja Eglon, yaitu Raja bangsa Moab yang sedang menindas bangsa Israel. Pada saat itu, Tuhan memilih Ehud untuk menjadi seorang penyelamat bagi bangsa Israel dari penindasan Eglon, Raja Moab. Ehud memanfaatkan pekerjaannya sebagai perantara upeti untuk melaksanakan panggilan Tuhan, menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Eglon. Ehud membuat pedang bermata dua dan menyembunyikannya di bawah lapisan baju paha sebelah kanan. Hal ini ia lakukan karena ia seorang kidal. Orang kidal mencabut pedangnya dengan tangan kiri dari arah paha sebelah kanan.
Sedangkan orang yang tidak kidal mencabut pedangnya dengan tangan kanan dari arah paha sebelah kiri. Rupanya penjaga raja tidak mengerti hal itu. Tidak diketemukan pedang Ehud karena hanya memeriksa baju penutup paha sebelah kiri. Setelah berhasil melewati penjaga raja, Ehud mengalahkan Raja Eglon dengan pedang yang Ehud sembunyikan itu. Setelah Raja Eglon dibunuh, bangsa Moab dapat dikalahkan oleh orang Israel yang dipimpin oleh Ehud. Tuhan membuat mereka menang dan bebaslah bangsa Israel dari penindasan bangsa Moab. Setelah itu, Ehud juga dikenal sebagai hakim. Kita tadi sudah mengajak anak-anak untuk mengenal cerita Ehud, mengenal perbedaan Otniel dan Ehud gitu ya. Sekarang kita bisa lihat apa persamaan antara Otniel dan Ehud sehingga Tuhan mau memakai mereka berdua. Persamaannya adalah Otniel dan Ehud, walaupun dengan latar belakang yang berbeda, mereka sama-sama orang yang berani dan berkeinginan kuat untuk menolong bangsanya. Otniel dan Ehud juga adalah orang yang mau dipakai Tuhan dengan rendah hati sehingga Tuhan melengkapi mereka dengan kemampuan. Nah, berikut adalah inti cerita yang kita mau highlight ke adik-adik kita ya, kakak-kakak. Pertama, Tuhan Yesus bisa memakai siapapun untuk melakukan kehendaknya. Baik yang kuat, baik yang lemah, baik yang tampan ataupun tidak, baik yang tinggi ataupun pendek. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk melakukan kehendaknya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus bisa menggunakan kekuatan bahkan kelemahan kita seperti halnya Ehud tadi ya untuk menjadi penolong bagi orang lain. Dengan demikian beberapa aplikasi untuk adik-adik yang bisa kita terangkan ke mereka adalah pertama, ada mungkin adik-adik yang kidal ya gitu. Kidal atau tidak itu sama-sama baik sebenarnya Tuhan ciptakan gitu ya. Tapi ada yang kidal karena memang otak kanan dominan. Ada yang kidal mungkin karena seperti Ehud tidak bisa menggunakan tangan kanan karena beberapa keadaan gitu ya. Jadi itu adalah hal yang sama-sama baik ya. Lalu yang kedua, adik-adik sekolah minggu tidak perlu minder akan keberadaan diri mereka gitu. Ini hal yang relatif sebetulnya kakak-kakak ya. Kalau dibilang saya tinggi gitu misalnya. Untuk beberapa orang tinggi itu mungkin hal yang baik, tapi buat dia mungkin aduh saya tinggi tapi kok jadi paling baik daripada teman-teman ya gitu. Saya jadi malu gitu misalnya. Kita mau highlight ke mereka tidak perlu minder, tidak perlu karena Tuhan buat itu baik untuk kita dan sekeliling kita gitu ya. Nomor 3, adik-adik bisa memanfaatkan kelemahannya yang mereka pikir itu kelemahan mereka untuk menolong orang lain. Wah, karena saya tinggi misalnya dari teman-teman, saya bisa bantu mereka untuk ambil buku yang di atas lemari misalnya gitu. Itu kan jadi hal yang positif bagi mereka. Lalu hal yang terakhir adalah adik-adik diajak untuk selalu percaya bahwa Tuhan menyertai adik-adik. Seperti Tuhan menyertai Otniel dan Ehud menyelamatkan bangsa Israel, demikian juga Tuhan menyertai adik-adik untuk menolong orang lain. Demikian kakak-kakak persiapan sekolah minggu untuk adik-adik di kelas kecil, kiranya menjadi berkat. Tuhan menyertai kakak-kakak sekalian. Selamat melayani. Terima kasih Kak Sieni sudah menolong kita untuk menemukan ide yang lain lagi nih ya. Kita akan lanjut lagi ke ide kelas besar. Ada Kak Yoke yang akan berbagi nanti. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas tema Otniel dan Ehud dari Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita akan mendengarkan ide penyampaiannya di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Ada Kakak Pendeta Yoke yang akan berbagi ide-ide menarik pastinya. Kak Pendeta Yoke, silakan. Halo kakak pelayan. Hari ini saya akan berbagi ide untuk menolong kita yang akan mengajar di kelas besar. Nah, untuk kelas besar, tujuan yang akan kita sama lewat penceritaan kisah Otniel dan Ehud adalah menolong anak-anak supaya mereka siap sedia dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Nah, bagaimana mengajarkan anak-anak hal tersebut? Kakak untuk pengantar, saya usul ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa ajak anak-anak untuk main tebak-tebakan superhero. Nah, biasanya kan anak-anak nih punya nih tokoh-tokoh kartun atau tokoh-tokoh yang mereka baca, dan itu tokoh-tokoh yang superhero, punya superpower hebat gitu. Nah, kakak bisa cari gambar-gambarnya, lalu ajak anak-anak untuk menebak siapa mereka dan apa kekuatan yang mereka miliki. Beberapa contoh yang saya kumpulkan, misalnya Spider-Man. Spider-Man kekuatannya apa? Oh, dia bisa keluarin jaring laba-laba. Atau Doraemon, kekuatannya apa? Dia punya mesin waktu, dia punya kantong ajaib yang bisa ngeluarin banyak hal. Lalu Hulk itu kekuatannya, oh dia besar dan dia sangat kuat, bisa ngangkat mobil, bisa ngangkat hal-hal yang sangat berat. Nah, itu Hulk. Atau misalnya, Elsa dalam Frozen, apa kekuatannya? Oh, dia bisa ngeluarin es dari tangannya. Dia bisa bangun istana yang indah, bahkan dia bisa juga melakukan yang lain dengan mengeluarkan es dari tangannya. Nah, di akhir kita akan mengajak mereka untuk menyimpulkan dari semua tokoh yang tadi sudah disebutkan, apa yang membuat tokoh-tokoh tersebut hebat. Nah, disinilah kita mau menyampaikan pesan bahwa yang membuat tokoh-tokoh ini hebat bukan hanya karena mereka punya superpower atau kekuatan yang beda dari orang lain atau dari tokoh lain, tapi yang membuat mereka hebat adalah karena mereka mau menolong orang lain. Mereka mau memakai apa yang ada dalam diri mereka, kekuatan mereka, untuk menolong orang lain. Nah, itu bisa jadi salah satu alternatif, atau untuk hal yang serupa tapi dengan cara yang berbeda, kita bisa langsung tanyain aja ke anak-anak. Siapa sih pahlawan atau superhero favorit mereka? Nah, minta mereka bercerita kenapa itu jadi favorit mereka. Nah, kalau sudah, kakak, lalu kita akan menyampaikan kepada anak-anak bahwa hari ini kita akan belajar 2 pahlawan atau superhero yang ada dalam Alkitab. Namanya Otniel dan Ehud. Nah, siapakah Otniel dan Ehud? Nah, disinilah kita masuk ke dalam cerita dari kitab Hakim-Hakim. Pada waktu itu, Tuhan memberikan berkat kepada orang Israel. Tuhan membiarkan orang Israel tinggal di sebuah tempat yang bernama Kanaan. Dan orang Israel hidup bersama dengan orang-orang asing di negeri Kanaan. Tapi ternyata orang Israel melupakan Tuhan. Mereka diberkati Tuhan, tapi tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka justru beribadah kepada Baal dan para Asyera. Nah, karena itu Tuhan marah kepada bangsa Israel. Tuhan membiarkan bangsa Israel dikalahkan oleh orang-orang Aram. Orang-orang Israel menjadi sedih sekali. Dan mereka berdoa pada Tuhan, mereka minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Nah, karena Tuhan itu baik, maka Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan membebaskan bangsa Israel.
Tuhan mengutus seorang yang bernama Otniel, seorang yang hebat untuk mengalahkan Raja Aram. Otniel berhasil mengalahkan Aram, sehingga negeri itu damai. Orang-orang Israel dibebaskan. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata orang Israel balik lagi kayak dulu. Mereka diberkati Tuhan, tapi mereka malah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu Tuhan marah pada orang Israel. Kali ini Tuhan membiarkan orang Israel dikalahkan oleh Raja Eglon. Orang-orang Israel sekali lagi mereka tahu bahwa mereka salah dan mereka menderita, mereka sedih. Karena itu mereka minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong kami, selamatkan kami. Nah, kali ini Tuhan mengirimkan seorang pahlawan yang bernama Ehud. Ehud adalah seorang hakim yang bertangan kidal. Adik-adik tahu nggak artinya kidal? Ya, kidal itu artinya lebih fasih menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan. Misalnya, kalau adik-adik punya teman yang kalau nulis pakai tangan kiri, nah itu berarti orangnya kidal. Nah, karena Ehud adalah seorang yang kidal, maka Ehud taruh pedangnya di sebelah kanan. Suatu hari, Ehud datang kepada Raja Eglon. Lalu dia mengatakan kepada Raja, "Raja, aku mau berbagi suatu rahasia kepadamu." Wah, rajanya penasaran. Karena itu dia mengatakan, "Wah, rahasia apa? Oke, tunggu sebentar ya." Lalu Raja menyuruh orang-orang untuk keluar dari ruangan itu. Dia nyuruh pengawal-pengawalnya keluar. Lalu Raja bertanya, "Apa rahasia yang mau kau beritahukan kepadaku?" Nah, yang Raja tidak tahu, ternyata Ehud cepat-cepat datang mendekati Raja. Dia ambil pedangnya dan dikalahkannya sang Raja. Maka Raja itu mati. Dengan demikian, orang Israel menang. Dan kali ini, orang Israel kembali mendapatkan kegembiraan. Mereka menang melawan Raja Eglon. Nah, adik-adik, hari ini kita melihat bahwa ternyata ketika orang Israel minta tolong, Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan mau memakai 2 orang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Adik-adik masih ingat namanya? Ya, Otniel dan Ehud. Nah, kakak nama Otniel dan Ehud mungkin kurang familiar, karena itu kita perlu agak berkali-kali mengucapkan itu kepada anak-anak supaya mereka belajar untuk mengenal sosok Otniel dan Ehud. Nah, dari Otniel dan Ehud ini kita belajar untuk mau dipakai Tuhan untuk menolong orang Israel. Sama seperti Otniel dan Ehud menolong bangsa Israel, kita juga bisa loh menolong orang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, di bagian penerapan ini, kakak-kakak kita bisa menggunakan beberapa cara. Misalnya, kita bisa menggunakan cara bermain dadu. Jadi, kakak-kakak bisa siapkan 1 atau 2 dadu, lalu minta anak-anak untuk melempar dadu tersebut. Misalnya, keluar nomor 1. Ini kalau pakai 1 dadu ya, nah, keluar nomor 1. Maka kakak bisa menyiapkan gambar nomor 1 atau tulisan nomor 1. Misalnya nomor 1 itu ada gambar seorang ibu lagi masak di dapur. Nah, tanyakan kepada anak-anak apa yang bisa dilakukan untuk menolong ibu itu di dapur. Misalnya jawabannya, kita nolongin ibunya masak. Dengan cara apa? Misalnya, ambilin piringnya, bantuin cuci piringnya, dan seterusnya. Lalu kalau anak lain misalnya melempar dadu dan keluar angka 6, wah berarti ada gambar nomor 6 yang kita tunjukkan kepada anak-anak, lalu tanya kepada dia apa yang bisa kita lakukan untuk
menolong apa yang ada dalam gambar 6. Misalnya di gambar 6 itu adalah gambar seekor anjing yang kelihatannya lapar gitu ya, kurus. Nah, kita berharap anak-anak mungkin mengatakan, oh kita sayang anjingnya, kita beri makan, dan seterusnya. Nah, untuk kakak yang mengajar di kelas yang agak banyak anaknya, bisa menggunakan 2 dadu. Jadi misalnya dadu 1 keluar angka 3, dadu kedua keluar angka 5, sehingga muncul angka 8. Gitu ya. Jadi bisa masuk ke gambar-gambar yang lebih banyak, bisa sampai 12 gambar. Nah, itu salah satu contoh. Atau untuk hal yang serupa, kakak juga bisa menggunakan cara-cara yang lain. Misalnya dengan membuat sebuah lingkaran yang disebut jam menolong. Nah, kakak bisa bagi jam itu kalau biasanya ada angka 12 sampai kemudian angka 1, 2, 3, 4 sampai angka 12 gitu ya. Maka kita akan bisa ganti dengan gambar-gambar, 12 gambar. Atau bisa juga, misalnya nggak harus sampai 12, misalnya mau cuma 5 atau 6 gambar. Lalu setelah itu kita bisa putar jarumnya, dan sehingga jarum itu menunjuk pada gambar-gambar tertentu, dan kemudian bertanya kepada anak-anak, kira-kira kalau kita bertemu dengan ini, apa ya yang bisa kita lakukan? Nah, intinya adalah kita mau mengajak mereka bersama untuk melihat bahwa sesungguhnya setiap kita juga punya kekuatan untuk menolong orang lain. Kita punya kepintaran, kita punya tangan yang bisa kita pakai, kita punya kaki, kita punya mulut yang bisa kita pakai untuk menolong orang lain. Dan Tuhan mau memakai kita untuk menolong yang lain. Nah, sampai di situ kakak-kakak, semoga apa yang saya bagikan hari ini boleh menginspirasi kakak-kakak untuk melayani. Tetap semangat melayani anak-anak, Tuhan memberkati. Kak Yoke, terima kasih banget karena sudah ada kisah yang bisa kita terima, kita bisa gunakan juga idenya untuk bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Demikianlah persiapan Guru Sekolah Minggu episode kali ini. Kita sudah membahas tema Othniel dan Ehud. Selamat menggalinya, selamat mengolahnya, dan membuat materi yang menarik buat adik-adik, sehingga adik-adik mengenal kisah ini dan hidup dalam pesan firman Tuhan. Penutupnya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh hadirkan kesempatan untuk kami mempersiapkan diri. Banyak hal-hal yang sudah kami temukan, dan biarlah setiap apa yang menjadi ide kami kembangkan dan kami boleh sampaikan dengan baik kepada adik-adik. Terlebih itu, biarlah kami hidup dalam pesan firman Tuhan, seperti Othniel dan Ehud yang dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Kami juga rindu dipakai Tuhan lebih lagi. Kami berterima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu ya minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.